Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Bobi Suhendra, 23063132220, S3 Teknik Mesin UI. Kita menyampaikan exam machine learning yang terkait kasus beta thermal case ya. Ya, di sini sebelum saya sampaikan dengan AN modelnya, ada beberapa hal yang sekiranya akan penting disampaikan yaitu terkait problem description, kemudian saya akan bahas AN model, AN development, kemudian topologi ANS modification, serta performance seperti apa. Oke, di sini saya ambil tema terkait better thermal uh, management system di mana eh, problem yang yang signifikan adalah mencegah thermal runaway, di mana kenaikan temperatur secara tiba-tiba dan tak terkendali pada satu baterai di kendaraan listrik. Ya, ini keadaan yang tidak kita inginkan ya. Untuk itu menjaga suhu sangat penting dan juga memprediksi suhu ya di baterai tersebut. Oke, ada beberapa paper yang menyebutkan bahwa eh, dalam ion model itu eh, beberapa parameter diantaranya adalah charging current ya, kemudian ambient temperature, kemudian charging time. Ini inputan, kemudian strukturnya beberapa layer, beberapa hidden layer ini yang nanti yang akan kita coba ya. Kemudian outputnya adalah surface temperature baterai. Jadi ada beberapa multi input dan satu output ya. Ini adalah end model untuk prediksi eh, surface temperature baterai itu sendiri. Oke, dari data eksperimen yang saya lakukan, ini di data Excel ya sebagai backup data. Ya, di sini pertama adalah charging time itu sendiri, kemudian temperatur ambient ya, kemudian ada heat generation yaitu apa namanya pemanas dalam baterai. Dalam kasus ini baterai yang saya gunakan yaitu baterai simulator baterai ya yang menggunakan cartridge heater yang bisa kita kontrol wattnya ya, pemanasnya sehingga menghasilkan panas baterai. Ini temperatur baterai yang kita ukur dengan sensor tentunya. Jadi ada inputan ya, setting time, temperatur ambient dan heat generation pada baterai itu sendiri. Kemudian output adalah temperatur baterai. Oke. Nah, dalam AN model kita dalam masuk ke MATLAB tentunya kita eh, harus bisa mengimport data ya tadi ya, import data dari Excel ke MATLAB. Sebelumnya kita buat dulu dalam workspace ya. Nah, dalam memprediksi baterai kita ada dua dua cara ya dalam MATLAB ya, dengan GUI ya, GUI dan dengan script ya. Nanti dua hal ini yang coba kita lakukan. Pertama dengan pakai GUI dulu, tentunya kita buat apa namanya, buat workspace dulu sebagai nilai input ya. Input ini berupa tadi ya data eh, charging time, data eh, apa namanya watt itu sendiri dan eh, voltage ambien ya, tempat ambien. Oke, kita copy saja di sini charging time dengan heat generation ya. Kita copy dalam atau script tadi ya, workspace tadi ya sampai sini. Kita copy sebagai input. Di sini kita paste. Jangan lupa dalam metode ini dalam bentuk vektor atau arahnya kita transpose ya. Di sini ada option transpose, kita transfer datanya ya. Dan yang perlu diperhatikan juga dalam metode ini dia membaca koma itu adalah titik. Jadi kalau kita dalam Excel ini adalah titik koma, kita ubah ke dalam bentuk titik ya. Kemudian kita copy sebagai output adalah temperatur baterai itu sendiri ya. Temperatur baterai itu sendiri kita copy ya sebagai output tentunya atau target ya. Oke, sebelum kita buat workspace baru ya, target.
Kemudian kita double klik, kita copy paste. Jangan lupa kita transpose ya. Oke. Nah, ini input target ini sudah kita masukkan dalam workspace. Tentunya kita coba pakai end model. Ini saya turunkan dulu. Kita coba dengan syntax and start. Coba start eh, and model. Ini tunggu sebentar ya. Oke, kita pilih yang fitting ya. Untuk regression yaitu kita pilih fitting. Kalau classification kita pilih pattern recognition ya. Oke, kita pilih fitting. Oke, nah dalam network uh, neural network fitting ini kita apa namanya ada beberapa pilihan ya. Pilihan pertama import filenya itu sendiri. Nanti kita import dari workspace yang kita sudah masukkan. Kemudian kita sini ada option apa namanya layer size. Nanti coba kita input data dari workspace yang mau ditunggu. Nah, di sini predictor kita pilih input ya. Kemudian responnya kita pilih yang target ya. Nah, kemudian kita sini lihat ada double array, ada 3119 data with tiga feature. Tadi ada charging time, ada temperature ambient, dan heat generation pada heaternya ya. Pada baterai itu sendiri. Outputnya adalah temperatur baterai ya. Sama ya, 3119 data, satu feature. Kita cek oke, terus sampai terbalik ya teman-teman. Kemudian kita klik oke. Nah, di sini ada beberapa training data ya. Data yang kita tadi ya sekitar 3000 sekian. Itu 70%-nya kita pakai untuk training, 15%-nya untuk validasi, 15%-nya untuk testing data. Jadi ini bisa kita adjust. Nah, ini kita pakai default dulu ya. Kemudian layer size-nya ini hidden layer ada 10 ya. Kalau kita lihat gambarnya, ya ini ada satu hidden layer, ada 10 neuron ya, 10 syaraf ya. Ada satu hidden layer dengan 10 neuron. Kelemahan dengan UI ini kita nggak bisa adjust berapa hidden layer yang kita gunakan ya. Nanti kita pakai manuscript baru bisa kita adjust berapa layernya gitu ya. Ini untuk pakai GUI kelemahannya tidak bisa mengadjust jumlah hidden layernya. Ya hanya bisa mengadjust jumlah sharpnya saja. Kita coba 10 neuron ya. Oke, kita lihat sini adalah fungsi ya sigmoid dan purelin ya. Ya, ada dua function ya yang digunakan dalam default ini. Oke, kita train. Oke, kita tunggu. Nah, oke. Kondisinya kita sudah eh, eh, ya satu ya ini yang mendekati satu ya ada oke ya. Kita export data ke Cockpit tentunya. Tanda yang bagus kali adalah MSI-nya, kita evaluasikan MSI-nya ketika MSI itu kecil sekali, itu menandakan bahwa model ini sangat akurat ya. Oke, ini kita namakan saja results ya untuk model yang kita sudah trainingkan. Kemudian kita lihat di sini, nah ini muncul result. Untuk kita lihat di sini ada apa namanya? Kalau kita klik ada network dan training result. Ini networknya adalah model yang kita sudah training kan yang bisa kita gunakan untuk prediksi. Ya, coba aja kita panggil nama aja net ya sama dengan result dot network. Ini manggil supaya networknya kita bisa kita panggil ya. Nah, kita muncul netnya di sini, kemudian kita panggil
kita bisa prediksi bahwa nilai per baterai ya, temperatur prediksi ya, temperat ya, katakanlah nama temperat sama dengan, maaf ya ini saya titik koma ya sini ya. Temperat ya, ya sama dengan eh, net kurung input, input yang kita eh, data, kita masukkan datanya. Oh sorry, ini netnya kecil ya, hurufnya kecil. Temperat sekali lagi, temperat prediksi net kurung input. Oke, I-nya besar ya. Oke. Nah, ini temperat prediksinya sudah kita dapatkan ya. Ini bisa kita compare ya dengan method itu sendiri atau dengan Excel ya. Ini jangan lupa kita transfer dulu ya. Nah, kita copy ya, kita copy dengan data eksperimen ya. Kita compare dengan data eksperimen. Eh, kita apa namanya? Bisa kita hitung apa namanya? eh perbandingannya. Kita copy dulu. Tadi, bentar, sorry. Ini kita copy ke tadi ya, ke data eksperimen. Boleh kita di sini kita copy ya. Ini temperatur eksperimen sama, kita taruh sebelahnya temperatur hasil eh, prediksi N model ya. Kita coba kita compare. Kita compare. Oke, kita buat eh, chartnya. Kita besar. Ini sampai 25. Ini sampai juga kita 25 ya, 25. Oke, nah sini hampir ya, hampir near ya. Kita lihat di sini sangat sangat akurat sekali ya permodelan dari ini kita buat ya, ya hampir hampir mirip ya, sejajar ya. Kita tambahkan R-nya ya, polinomial ya, kemudian kita pangkat dua ya, ini linearnya, dan menunjukkan R-nya kan mendekati satu ya. Oke, loading ya, ya ini adalah hasil eh, perbandingan antara temperatur eksperimen dan NM model. Nah, ini bisa saja kita adjust ya layarnya tadi ya, eh, apa namanya, jumlah neuronnya bisa kita tambahkan ya. Nah, kalau Anda 20 atau 5 ya, kita 5 kita train, kita ya coba kita trial hanya 5 neuron cukup atau tidak ya, ya, ya. Kita set model strut satu ini 5 neuron, kita anggapnya 5. Oke ya. Kemudian kita panggil ya, net kita berikan net sama dengan eh, result result ya, score 5 neuron ya, dot network ya, network
koma, kita panggil. Oh, sorry. Ini net 5 ya, net 5 ya. Net 5 ya, seret net. Nah, apa kita bedakan ya? Net 5 sama dengan result underscore 5 dot, sorry, net work. Yes. Terus kita buat temperatur prediksi 5 neuron ya, 5 neuron kita ini ya. Kemudian net 5 kita masukkan input kita eksperimen. Sama. Oh, sorry. I-nya I besar ya, maaf ya. I besar ya. Oke, muncul template red 5 ya di sini ya. Nah, ini kita klik. Nah, kita biasa kita transport dulu ya. Kemudian kita copy, kita compare di Excel ya. Kita copy, kemudian di sini kita buat kolom baru ya, hasil ini 5 neuron seperti apa ya, kita paste sini ya. Oke. Nah, sini kita bisa prediksi ya. Oke. Ini saya Oke, ini kita ganti saja ya. Ya tadi kita ini copy dulu, saya copy lagi yang eksperimennya ya. Yang eksperimennya kita copy sebagai pembanding yang 5 neuron tadi. Ya, oke. Kita buat grafiknya. Oke. Sambil cek ya angka anaknya, ya, sambil kita drag kita lihat compare angkanya nggak jauh beda ya. 34, 35, 34, 35, 36 ya. Kanan kirinya kita sambil lihat tidak ada perbedaan yang signifikan ya. 40 satu ya, kita sambil sambil screening. Oke, kita buat grafiknya scatter. Nah, sama ya. Ini kalau kita compare eh, yang 10 neuron dan 5 neuron ini ya tidak signifikan. Artinya 5 neuron namun cukup ya. 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 Lebih akurat lagi kita munculkan nilai R-nya ya. Ini kita munculkan nilai R-nya. Ponomial order 2. Kita displaykan R-nya. Ya, mohon loading ya. Sama ini kita munculkan R polinomial ya. Mau ditunggu ya. Tunggu. Order 2. Kemudian kita munculkan R-nya. Oke. Yang satu, oke. 5 neuron itu kita cukup. Artinya 5 syaraf saja sudah cukup ya. Nggak nggak signifikan beda dengan 10 neuron. Artinya dalam model yang kita buat dalam metode ini ya, dengan 5 neuron pun cukup ya. Oke, ini dengan gigi eye ya kita coba dengan manuskrip. Karena apa? Karena dengan gigi eye ini kelemahannya, tapi ya kita tidak bisa mengadjust apa namanya jumlah hidden layernya. Oke, sama ya tadi ya, yang 5 layar pun sama nilainya, MSI-nya kecil ya, akurat, dan nilai R-nya ya meskipun satu. Oke, lanjut ke manuskrip ya. Sebelumnya saya sudah buat manuskripnya. Di sini adalah dalam file kode baterai ya, kode baterai. Oke, ini kita clearkan dulu. Kemudian kita clearkan di workspace-nya dengan clear. Oke, nah, di sini cara kita mengimport data Excel dengan script adalah kita dengan sintaksnya input
sama dengan red matrix ya. Red matrix itu baca file file Excel. Tentunya yang perlu kita perhatikan adalah file Excel yang kita ambil harus berada dalam folder yang muncul sebelah kiri sini ya. Nah, ini nama file Excel-nya data NN baterai. Ini nama filenya. Kemudian sheet berapa? Sheet satu kita cek ya. Ini ada sheet satu ya, sheet satu ya, hanya satu sheet ya. Nah, satu sheet. Kemudian sini ada eh, range berapa? Range berapa ya? Range berapa artinya dalam alamat kolom berapa? Ini input adalah kita dari charging time yaitu di A2 sampai heat generation ya kita buat drag ya kalau sampai bawah itu A2 sampai C ya C3120 artinya dari A2 sampai C3120 adalah nilai input yang kita masukkan ya ini ya A2 sampai C3120 ini range-nya ini input ya jadi adalah tiga inputan ya temperatur ambience, kemudian ada heat generation dan charging time. Kemudian targetnya adalah temperatur baterai sendiri. Sama ya, kita masukkan targetnya red matrix, kemudian nano file Excel-nya, kemudian sheet berapa, sheet satu, kemudian range series berapa, range D2 sampai D3120. Artinya kita cek di file Excel-nya, outputnya ya atau targetnya temperatur baterai sendiri ya, hasil pengukuran D2 sampai D3120 yang ini kita drag ya sama saja alamatnya ya dari D2 sampai D3120. Nah, ini cek input target saja sintaks seperti ini. Kemudian step pertama adalah eh, kita coba hidden hidden layer 5 ya. Hidden layer size 5 ini adalah jumlah neuron ya hidden layernya. Net fitnet hidden layer size. Jadi kita pakai hasil dari training 5 layer itu sebagai net. Kita training ya dengan training train LM Gilbert Markets ya for training ini ada pilihan dari training Bayer regression ya atau training BR atau training LM. Nanti kita bisa kita adjust. Ini sama ya 7% untuk training, 15% untuk validasi dan 5% untuk testing sama ya tadi ya dengan GUI ya kita bisa sintaks seperti ini. Kemudian set kedua adalah training ya. Rank input dan target kita masukkan dalam data tadi. Kemudian output net inputs ya. Kemudian performance-nya ya. Ini adalah sintaks untuk mengolah data sehingga menjadi satu model ya. Kemudian kalkulasi ya. Kita performance-nya kita hitung dengan root mean square error ya. Kita ambil MSI nilainya yang terkecil itu yang terbaik ya. Kemudian kita plot regresinya aktual prediksi sama tadi ya dengan Excel pun bisa tadi ya. Eksperimen dengan prediksi kita bangun plot ya. Plot grafiknya ya hasil produksi dan aktual baterai temperatur atau hasil eksperimen kita buat. Kemudian setelah itu kita sebelumnya cukup sampai step 6 ya, ya, ke step 5 ya, karena kita ingin mengubah topologi atau kita adjust hidden layer-nya tambah dua hidden layer. Ini hidden layer kita tambahkan ya. Satu pertama 20 neuron, kemudian kedua itu tadi 20 neuron. Ini tambah dua dua hidden layer. Jadi sekali running kita dua data ya yang pertama sebelum before modifikasi setelah itu ada data yang setelah modifikasi. Sebelumnya bisa aja kita satu running satu satu variasi ya. Ini saya buat satu running dua dua data ya sekaligus ya. Kemudian target functionnya kita ubah tansik logsik ya. Ini apa beberapa paper ya menjelaskan bahwa target function gunakan tansik dan logsik ya. Kemudian retraining dan kita coba hitung MMSA-nya, root cause error-nya, kemudian kita plot ya regresi prediksi dan aktual. Kemudian ini file terakhir adalah kita mengekspor data tadi ya. Tadi kan kita copy paste biasa ya ke Excel. Ini bisa aja file hasil prediksinya otomatis ke export ke Excel dengan cara output data yang sintaks seperti ini. Jangan lupa di transpose ya. Ini transpose ini di ada transposnya artinya data yang tadi berupa garis ke kolom ya. Otomatis
Kemudian file name-nya apa? File Excel apa? Data and Battery Excel. Ini nama file Excel-nya. Kemudian sintaksnya weight matrix ya, atau eh, jadi kita otomatis masuk ke Excel tersebut menginput hasil ke file tersebut. Weight matrix, output data, file name tadi ya, ini ya, data and baterai SKS. Sheet berapa? Sheet satu range-nya berapa kolom berapa atau X2. Anda bebas ya, nggak mesti X2 sih. Nanti Anda bisa saja nanti taruh di kolom sini ya, kolom N atau kolom lainnya. X ini sudah ada ya di trailer sebelumnya. Ya mungkin kita ganti dengan Y ya. Kita ganti dengan Y ya, Y, oke. Jangan lupa ketika kita running file Excel-nya kita tutup ya. Ini bisa biar bisa apa namanya bisa kita edit ya sama MATLAB-nya. Kita tutup ya. Kita tutup file Excel-nya. Nanti kita coba cek ya, sini ada Y eh, prediksi ya. Kita loading ya, dihitung loading. Nah, oke. Nah, kita coba run ya, run ya. Kita coba run. Sorry, kita tutup ya. Kita run, loading. Nah, ini agak lama ya. Eh saya compare dengan training BR ya, itu agak lama lagi ya. Ini training LM dan BR. Bedanya apa? LM dan BR. Seperti namanya ini adalah Heisenberg uh, Marquardt. Sekali lagi band regression ya. Oke, ini sudah muncul grafiknya. Nah, ini ya hampir sama ya. Hampir sama dengan yang Excel kita buat ya. And predicted and temperature ini sebelum dikasih, sebelum masih single layer ya. Ya ini yang modifikasi yang double layer. Kita compare ya. Oh, ini yang tadi ya. Ini data yang tadi. Dan lihat sini nilai MSE-nya 2,5 4, artinya kecil sekali ya. Yang setelah dimodifikasi ini 2,885 pangkat min 05. Ini lebih kecil dibandingkan eh, model sebelumnya. Artinya setelah kita modifikasi tambah tambah hidden layer ini tambah kecil. Artinya lebih smooth, lebih lebih kecil ya. Atau lebih akurat model yang setelah kita tambahkan hidden layernya. Kemudian RMSE-nya ini yang sebelumnya 0,0169, kemudian setelah kita modifikasi 0,054, artinya lebih lebih smooth ya model yang setelah kita modifikasi. Nah, ini gambar-gambarnya yang bisa kita lihat ya, grafiknya. Dan terlihat nih masih ada data ya. Ini kita compare dengan setelah modifikasi lebih smooth lagi ya, lebih smooth datanya ya. Ini lebih setelah kita modifikasi nambah hidden layer ya, ini lebih smooth datanya. Terlihat dari bentuk grafiknya. Oke, itu saja dari saya terkait detik temperatur baterai dengan GUI maupun dengan manuskrip. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.